Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kelas 11 10, kelas 11 6 dan kelas 11 2. Pada semester kali ini, pada mata pelajaran sejarah Indonesia, kita akan membahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Pada semester sebelumnya, kita ini membahas mengenai kolonialisme Eropa di Indonesia, dimulai dari tahun 1500 sampai 1942. Nah, di semester ini kita akan membahas antara tahun 1942 sampai 1945, yaitu masa pendudukan Jepang di Indonesia, dan selanjutnya 1945 Indonesia merdeka, dan 1945 sampai 1950 kita akan memasuki masa kemerdekaan setelah Indonesia merdeka. Nah, sebelum kita membahas mengenai kenapa Jepang menjadi sang imperator atau menjadi satu-satunya bangsa Asia yang mampu menaklukkan wilayah lain. Selain itu juga Jepang mampu menaklukkan Rusia, yaitu orang Eropa yang pertama kali ditaklukkan oleh bangsa Asia. Salah satunya adalah oleh Jepang. Kita kembali ke tahun 1600-an ya, tepatnya 1603. Jepang itu merupakan salah satu negara monarki kerajaan atau yang digawangi oleh seorang kaisar. Tapi ingat, di Jepang itu ada tiga klan besar atau tiga struktur besar. Yang pertama, yang paling tinggi itu adalah kaisar. Kaisar ini sifatnya adalah turun-temurun. Di bawah kaisar ada yang disebut dengan shogun. Shogun itu adalah komandan angkatan bersenjata, tapi dia memiliki kendali terhadap negara Jepang, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dan di bawah shogun itu ada yang disebut dengan daimyo. Daimyo itu adalah gubernur lokal, tapi dia memiliki angkatan perang sendiri. Dan daimyo ini apabila dia memiliki pendukung yang besar, dia bisa naik menjadi shogun. Nah, pada tahun 1603 sampai 1868 kerajaan Jepang atau negara Jepang ini dikuasai oleh yang namanya Shogun Tokugawa. Nah, Shogun Tokugawa ini pada tahun 1639 mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan Shokaku. Apa itu kebijakan Shokaku? Yaitu kebijakan isolasi. Negara tertutup dari negara luar. Kenapa? Apa yang melatar belakangi Shogun Tokugawa mengeluarkan kebijakan Shokaku ini atau kebijakan isolasi? Pada tahun 1637 sampai 1368 di Jepang, tepatnya di Jepang, itu terjadi pemberontakan Shimabara. Pemberontakan Shimabara ini adalah pemberontakan yang digawangi oleh kaum Ronin dan petani Katolik. Nah, apa yang menyebabkan mereka melakukan pemberontakan? Mereka memberontak karena pajak yang terlalu tinggi. Khawatir dengan adanya pemberontakan tersebut, dan khawatir juga agama di Jepang, yaitu menyembah matahari yang kita kenal dengan agama Shintoisme, itu akan tergerus dengan agama Katolik. Makanya Shogun Tokugawa
mengeluarkan kebijakan Shokaku atau kebijakan isolasi. Negara tertutup untuk umum atau negara tertutup. Kemudian 1846 Amerika Serikat datang ke Jepang untuk menawarkan kerjasama, namun ditolak oleh Shogun Tokugawa. Kemudian 1854 Amerika Serikat datang kembali ke Jepang yang dipimpin oleh Commodore Matthew C. Perry dengan membawa 7 kapal dagang dan 7 kapal perang yang didukung oleh teknologi-teknologi canggih. Ketika kedatangan orang-orang Amerika ke sana, Shogun Tokugawa akhirnya menerima kedatangan mereka, sehingga muncullah yang disebut dengan Perjanjian Kanagawa. Apa isi dari Perjanjian Kanagawa? Jepang membuka pelabuhan Shimoda dan Hokkaido untuk umum dan menjamin orang-orang Amerika yang berdagang di sana. Apa yang menyebabkan Shogun Tokugawa menerima isi Perjanjian Kanagawa? Ada 2 hal. Yang pertama, dia ditekan oleh pihak Amerika. Yang kedua, dia juga Shogun Tokugawa itu mendapat penekanan dari dalam negeri. Kenapa mendapat penekanan dari dalam negeri? Akibat dari politik Shokaku, muncullah yang disebut dengan kelangkaan kebutuhan. Kenapa? Karena tidak bisa impor, sehingga kebutuhan menjadi langka. Karena kebutuhan menjadi langka, timbullah yang disebut dengan pemberontakan-pemberontakan. Nah, dari kondisi ini, dari luar dan dari dalam, Shogun Tokugawa akhirnya menyetujui Perjanjian Kanagawa. Kemudian, setelah Jepang terbuka atau menghilangkan kebijakan Shokaku tersebut, masyarakat Jepang itu melihat ternyata Jepang itu tertinggal dari bangsa Eropa, baik dalam hal teknologi maupun dalam hal industri. Sehingga mendorong masyarakat Jepang untuk meruntuhkan Keshogunan Tokugawa. Yang akhirnya Shogun Tokugawa runtuh pada tahun 1867. Kemudian 1867 berdirilah seorang kaisar yang memiliki visioner yang sangat jelas. Dia yang bernama Meiji Tenno. Meiji Tenno ini melakukan sebuah restorasi yang artinya adalah pembaharuan. 1868 Meiji Tenno memproklamirkan Sumpah Setia atau yang disebut dengan Carter Oath. Apa isi dari Sumpah Setia tersebut? Yaitu pertama, akan dibentuknya parlemen. Yang kedua, bangsa Jepang harus bersatu untuk mencapai kesejahteraan. Yang ketiga, parlemen terbuka untuk siapa saja. Yang keempat, adat istiadat yang kolot yang menghalangi kemajuan Jepang itu akan dihapuskan. Dan terakhir, mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, kemudian juga 1868 Meiji Tenno mengeluarkan yang disebut dengan Restorasi Meiji. Apa restorasi Meiji ini? Terfokus pada 4 bidang. Bidang pertama yaitu pada bidang politik. Di bidang politik, Meiji Tenno yang pertama dilakukan adalah memindahkan ibu kota Jepang dari Kyoto ke Yedo. Yedo artinya adalah ibu kota timur, kalau sekarang namanya adalah Tokyo. Yang kedua, yaitu menciptakan lagu kebangsaan Jepang yang disebut dengan Kimigayo. Kemudian juga
menciptakan bendera Jepang. Bendera Jepang kita ketahui yaitu, ini bendera Jepang ini namanya Hinomaru. Sedangkan ini namanya adalah, ini juga sama bendera Jepang, namanya adalah Kyokujitsuki. Artinya adalah bendera matahari terbit. Cuman kalau ini adalah bendera yang muncul pada saat Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, Jepang juga menetapkan agama Shintoisme sebagai agama nasional. Apa itu agama Shintoisme? Agama menyembah dewa matahari. Kemudian ajarannya ditetapkanlah yaitu sebagai ajaran Konghucu. Nah, itu adalah restorasi Meiji. Yang selanjutnya, restorasi Meiji di bidang politik. Selanjutnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Jepang menerapkan sistem dumping police. Apa itu sistem dumping police? Sistem dumping police adalah produk-produk Jepang di luar negeri itu murah, sedangkan di dalam negeri mahal. Kita lihat orang-orang Jepang, mereka itu lebih enjoy, mereka itu jalan kaki, naik sepeda, kereta di bawah tanah. Jarang mereka itu menggunakan kendaraan sendiri. Nah, jauh berbeda dengan di Indonesia. Kenapa? Karena harga di Jepang itu mahal. Yang selanjutnya, kenapa Jepang menerapkan sistem ini? Salah satunya adalah Jepang ingin merebut pasaran global di bidang ekonomi yang pada saat itu dikuasai oleh Cina dan bangsa Eropa. Selanjutnya, restorasi Meiji di bidang militer. Di bidang militer, Jepang itu menciptakan atau membuat angkatan darat dan angkatan laut. Angkatan darat, angkatan laut ini di sana laki-laki itu usia 21 tahun itu wajib militer. Selama 4 tahun wajib militer dan selama 3 tahun mereka terjun menjadi tentara cadangan. Nah, jadi di Jepang itu laki-laki wajib militer selama 7 tahun dan mengabdi selama 4 tahun wajib militer dan 3 tahun mengabdi menjadi tentara cadangan. Nah, dan selanjutnya restorasi Meiji di bidang pendidikan. Meiji Tenno pada saat itu mengeluarkan kebijakan bahwa wajib belajar selama 6 tahun sampai 14 tahun dan itu semuanya gratis. Nah, makanya kalau di Indonesia wajib belajar gratis itu SD saja pada tahun 1965 pada zaman Soeharto. Nah, sedangkan orang-orang Jepang itu pada tahun 1868. Jadi berbeda jauh dengan kondisi Indonesia saat ini gitu ya, atau saat itu kondisi Indonesia. Itulah restorasi Meiji yang diumumkan oleh Meiji Tenno. Selama 10 tahun, Jepang akhirnya menjadi sebuah negara yang maju dan mampu sejajar dengan bangsa Eropa. Namanya manusia, timbullah keserakahan. Jepang memiliki ambisi. Kenapa? Karena merasa sejajar dengan bangsa Eropa. Ditambah, negara Jepang ini adalah negara yang kecil tapi dengan padat penduduk. Nah, karena padat penduduk inilah akhirnya Jepang menginginkan suaka baru. Timbullah keinginan untuk menaklukkan wilayah-wilayah lain. Apa sih yang dilakukan oleh Jepang pada saat itu untuk menjadi sang imperator? Yang pertama, dia ikut dalam Perang Dunia ke-1, yaitu pada tahun 1914 sampai 1918. Kemudian, pada tahun 1931, Jepang yaitu
menguasai Manchuria. Manchuria yaitu merupakan salah satu wilayah yang ada di Cina Tiongkok. Kemudian pada tahun 1905 Jepang perang melawan Rusia. Kemudian juga pada tahun 1937 Jepang berhasil menguasai Tiongkok. 1941 Jepang menguasai Indochina. Kemudian juga akhirnya Jepang pada tahun 1939 sampai 1945 ikut pada Perang Dunia Kedua yang bergabung dengan negara poros melawan sekutu. Negara poros adalah JIJ, Jerman, Italia, Jepang. Nah, bagaimana sih rute masuknya Jepang ke Indonesia? Pada 7 Desember 1941, Jepang ini membom Pearl Harbor. Pearl Harbor itu adalah gerbang untuk masuk ke Asia, ke sini ya. Nah, Pearl Harbor ini merupakan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada saat itu, Jepang membawa 6 kapal induk, 2 kapal perang, 11 kapal perusak, dan 1.400 pesawat tempur untuk menghancurkan Pearl Harbor. Pada saat itu, Pearl Harbor ini menjadi lumpuh karena di sana itu banyak sekali yang meninggal. 2.402 meninggal dan 1.200 luka-luka. Nah, setelah Pearl Harbor ini dihancurkan, akhirnya Jepang melakukan penyerangan atau menaklukkan wilayah-wilayah. Dan bagaimana rute datangnya ke Indonesia? Armada Jepang itu pertama ke Hollandia, kemudian ke Manokwari, kemudian ke Pulau Luzon, Manila, Filipina, dan kemudian ke Davao. Kemudian juga Jepang itu ke Hainan, Cina, ke Indochina, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan sebagainya ya. Nah, namun yang akan Ibu bahas hari ini adalah mengenai bagaimana rutenya Jepang datang ke Indonesia. Jepang datang ke Indonesia itu melalui 3 jalur, ada jalur tengah, ada jalur timur, dan ada jalur barat. Dari jalur tengah, start armada Jepang itu dari Davao. Dari Davao, 11 Januari 1942. Jepang menguasai Tarakan. Tarakan ini ada di Kalimantan Timur. Tarakan ini merupakan juga sumber minyak yang diinginkan oleh Jepang. Di sini terdapat 700 sumur. Makanya Jepang membidik Tarakan yang pertama. Kemudian Jepang menguasai Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Juga sama, ini merupakan sumber minyak kedua yang ada di Kalimantan. Kemudian dari Tarakan, Jepang ini pada tanggal 3 Februari menguasai Samarinda dan lapangan terbang Samarinda di sini ya. Kemudian dari Balikpapan, Jepang menuju ke Banjarmasin dan tiba di Banjarmasin dan berhasil menguasai Banjarmasin pada tanggal 10 Februari. Di sini juga merupakan sumber minyak. Kemudian dari Davao melalui jalur timur pada tanggal 10 Januari 1942 Jepang berhasil menguasai Manado. Kemudian dari Davao tanggal 11 Januari armada Jepang itu berhasil menguasai Kema. Dari Kema armada Jepang pada tanggal 24 Januari menguasai Kendari. Kemudian dari Kendari tanggal 10 Februari berhasil menguasai Makassar. Dari Kema tanggal 30 Januari Jepang tiba di Ambon dan berhasil menguasai Ambon, dan tanggal 20 Maret dari Ambon Jepang berhasil menguasai Dili dan Kupang. Kemudian dari Makassar armada Jepang pada tanggal 19 Februari berhasil menguasai Bali.
Kemudian dari Makassar, tanggal 1 Maret, ini Jepang tiba di Kragen, Jawa Tengah. Ini termasuk pada jalur tengah ya. Kemudian dari Bali, pada tanggal 9 Maret, Jepang berhasil menguasai Lombok, Sumba, dan Flores. Kemudian dari jalur barat, tepatnya di Hainan, Cina. Start dari Hainan, Cina. Setelah menguasai wilayah-wilayah Melayu di sini, kemudian Jepang akhirnya pada tanggal 19 Januari berhasil menguasai Pontianak yang ada di Kalimantan. Kemudian start dari Hainan, Jepang menurunkan pasukan terjun payung ke Muntok. Muntok ini adalah merupakan pulau gerbang memasuki Pulau Sumatera. Nah, dari Muntok 2 hari kemudian, tanggal 16 Februari 1942, berhasil menguasai Palembang. Kemudian menguasai Jambi. Kemudian dari Selat Malaka, tanggal 12 Maret, berhasil menguasai Medan dan Aceh. Kemudian dari Hainan, Cina, masih jalur barat, tanggal 1 Maret, Jepang ini berada di Pulau Jawa di 2 titik. Kalau jalur barat, sedangkan dari jalur tengah di 1 titik pada tanggal 1 Maret. Dari jalur barat, Jepang ini mendarat di Teluk Banten, pasukan pertamanya, dan pasukan keduanya yaitu mendarat di Eretan Wetan, Indramayu. Sedangkan pasukan yang ketiga dari Selat Makassar, jalur tengah, mendarat di Kragen pada tanggal 1 Maret. Kemudian armada dari Eretan Wetan, Indramayu itu pada tanggal 2 Maret tiba di Subang dan tanggal 3 Maret menguasai Subang. Sedangkan armada dari Teluk Banten tanggal 5 Maret menguasai Batavia dan Buitenzorg. Buitenzorg itu adalah Bogor kalau sekarang. Dan tanggal 7 Maret mereka mengepung Bandung dan akhirnya pada tanggal 8 Maret Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Sumang. Perwakilan dari Jepang adalah Hitoshi Imamura, sedangkan perwakilan dari Belanda adalah Jenderal Hein ter Vorten. Siapa yang memiliki ide sehingga Jepang mampu menguasai Asia selama 3 bulan ini? Yaitu dia adalah seorang Jenderal Angkatan Laut yang bernama Laksamana Isoroku Yamamoto. Dia menargetkan bahwa Jepang harus mampu menguasai Asia selama 150 hari. Inilah taktik atau teknik Jepang atau strategi Jepang yang sangat satset dan bagus sekali. Nah, inilah rute perjalanan Jepang atau rute masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, ini yang harus kalian presentasikan secara individu ke ibu ya. Mau 1 jalur, mau 2 jalur, ataupun mau 3 jalur, itu terserah kalian. Nah, ini ya pembahasannya. Di sini sudah ibu tulis, silakan kalian hafalkan. Nah, apa yang melatar belakangi kedatangan Jepang ke Indonesia? Pertama, Indonesia merupakan penghasil minyak bumi, terutama juga selain minyak bumi adalah Indonesia itu penghasil tanaman jarak. Tanaman jarak ini adalah tanaman penghasil oli. Nah, ini yang dibutuhkan oleh industri Jepang. Yang kedua adalah Indonesia penyedia tenaga kerja. Ingat, kita ini adalah paling banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Jepang. Dan terakhir, Indonesia merupakan pasar bagi hasil industri Jepang. Nah, inilah yang disukai oleh bangsa-bangsa lain. Indonesia ini adalah bangsa yang konsumtif, sehingga mudah sekali dijadikan pasar bagi hasil industri mereka gitu. Salah satunya adalah Jepang. Selanjutnya, bagaimana cara Jepang menarik simpati bangsa Indonesia?
Yang pertama adalah menggemborkan gerakan 3A. Apa itu gerakan 3A? Yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Yang kedua yaitu menyatakan diri sebagai saudara tua. Kenapa Jepang menganggap diri saudara tua? Karena dia merasa bahwa orang Asia pertama yang berhasil menaklukkan bangsa Eropa adalah Jepang. Makanya dia merasa diri, sayalah sebagai saudara tua. Kemudian diperbolehkannya apa saja? Pertama, mengizinkan pengibaran bendera merah putih, tapi di sampingnya adalah bendera Jepang, yaitu Hinomaru. Yang kedua yaitu mengizinkan rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah dinyanyikannya lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Dan yang ketiga, memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional. Tapi di samping itu juga bahasa Jepang dijadikan sebagai bahasa oleh mereka juga, bahasa sehari-hari mereka. Nah, ini adalah bendera Jepang ya. Selanjutnya, apa yang menyebabkan bangsa Indonesia menerima Jepang? Pertama adalah kekecewaan terhadap kolonialisme Belanda. Kemudian adanya ramalan Jayabaya. Siapa Jayabaya? Adalah raja dari kerajaan Kediri. Jayabaya meramalkan bahwa Indonesia akan merdeka setelah Indonesia itu akan merdeka setelah dijajah oleh bangsa yang sipit. Nah, orang-orang Jepang ini adalah matanya sipit. Nah, jadi kita itu akan merdeka selama apa itu ramalan Jayabaya? Jayabaya adalah seorang raja dari kerajaan Kediri. Dia meramalkan bahwa negara Indonesia itu akan merdeka apabila sudah dijajah oleh orang-orang sipit selama seumur jagung. Seumur jagung itu adalah 3,5 bulan. Nah, kita ini ternyata benar. 3,5 tahun dijajah oleh Jepang dan akhirnya kita merdeka. Kemudian juga kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 ini pernah kita bahas di semester selanjutnya, yaitu dalam hal organisasi nasional Indonesia atau pergerakan nasional Indonesia. Kemudian dirangkulnya kaum nasionalis untuk bergabung di pemerintahan. Nah, ini perbedaannya. Kalau ketika kita dijajah oleh Belanda, kaum nasionalis ini justru disingkirkan. Mereka tidak duduk di pemerintahan. Sedangkan di Jepang, orang-orang seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara dan sebagainya ini dirangkul. Mereka justru duduk bersama-sama di pemerintahan. Salah satunya adalah ada yang disebut dengan Cho Sangiin atau BPP, Badan Pertimbangan Pusat, yang digawangi oleh Soekarno dan kawan-kawan. Nah, bentuk pemerintahan Jepang di Indonesia ada dua. Ada pemerintahan militer yang meliputi pemerintahan Angkatan Darat 25, yaitu mencakup Pulau Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Kemudian ada pemerintahan Angkatan Darat 16 mencakup Pulau Jawa dan Madura yang berpusat di Batavia, dan pemerintahan Angkatan Laut meliputi Sulawesi, Kalimantan, Maluku yang berpusat di Makassar. Nah, ini sejajar dengan sesuai dengan negara Jepang yang menitik beratkan kepada militer. Kenapa? Karena Jepang ini memiliki slogan militer kuat, negara maju. Dan kedua yaitu pemerintahan sipil. Pemerintahan sipil ini meliputi atau strukturnya adalah ada Su, Si, Ken, Gun, Son, Ku, Kepresidenan, Kota Praja, Kabupaten, Kewodanan, Kecamatan, dan Desa. Dan kemudian nanti pada tahun 1943 Jepang juga mengeluarkan yang disebut dengan sistem Tonarigumi. Sistem Tonarigumi ini adalah sistem RT atau rukun tetangga yang membawahi 10-20 kakak, dan ini diadopsi sampai sekarang oleh bangsa Indonesia. Nah, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan
ada manfaatnya dan kalian bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.